Apakah hidupku bisa berubah dan banyak uang? Ya sebenarnya bisa aja sih. Karena semua orang punya hak dan semua orang itu memiliki ya jatahnya. Tapi kadang ada orang yang tidak mau mengambilnya. Dengan kita tidak mau mengambilnya, itu biasanya kita beralasan karena begini, karena begitu. Ya, jadi kita tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan nih oleh Tuhan. Terus kita tidak memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu kembali lagi ke diri kita, bukan orang lain. Orang lain hanya kasih informasinya, terus teman-teman itu bisa menerapkannya sendiri sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang itu mungkin bertolak belakang itu bisa kita rubah dan itu bisa kita ganti dengan pemahaman-pemahaman baru. Jadi tidak serta-merta kita hanya pengen merubah dari pikiran kita, kita yakin dan kita optimis bahwa semua itu bisa didapatkan, tapi dengan pola-pola yang sudah ada dan sudah kita terapkan bertahun-tahun mungkin itu tidak kita rubah. Nah, itu sama aja kita juga nggak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal dan kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Nah, dalam video ini nanti kita akan diskusi sedikit ya. Jadi apa aja sih yang perlu kita rubah, apa aja sih yang perlu kita jalankan, dan apa aja yang perlu kita terapkan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisannya. Ya, kita semua bisa berubah kok. Kita semua bisa menjadi orang yang jauh lebih hebat dari kondisi sebelumnya. Dan kita bisa menjadi orang yang bisa memaksimalkan apa yang sudah menjadi ya mungkin kebiasaan kita, mungkin ya itu segala sesuatu yang memang kita inginkan. Kita pengen seperti apa, kita pengen bagaimana, itu semuanya bisa kita lakukan sendiri. Di sini saya hanya membagikan sedikit informasi apa aja yang perlu dilakukan. Terus nanti selanjutnya adalah teman-teman sendiri yang menerapkan. Jadi nggak harus sama persis dengan apa yang saya sampaikan, karena bagaimana kebiasaan teman-teman, bagaimana kehidupan teman-teman, saya juga nggak tahu. Bagaimana aktivitasnya, bagaimana lingkungannya, saya juga nggak tahu ya. Jadi di sini saya sampaikan dulu kalau teman-teman bisa merubahnya sendiri. Saya hanya mengasih clue biar teman-teman bisa mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Apalagi kalau yang menginginkan banyak uang, ya tentu saja itu semua bisa. Dan itu semua bisa teman-teman dapatkan dengan mudah dan menyenangkan tentunya ya. Yang jelas hindari yang namanya mengeluh. Ya, kita mulai di poin pertama. Kalau mau, semua bisa berubah kalau kita mau. Kalau kita nggak mau, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah berubah. Maunya di sini bagaimana? Maunya di sini adalah ketika kita menginginkan hidup kita berubah, ya kita harus meniatkan diri kita untuk menjadi orang yang memang ya benar-benar disiplin. Apalagi yang namanya disiplin waktu. Ketika Anda sudah bisa disiplin yang namanya waktu, otomatis Anda bisa disiplin dalam segala hal. Selain disiplin waktu, teman-teman juga disiplin tentang keuangan. Jangan membuang uang hanya untuk hal yang teman-teman inginkan, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan. Terus lagi, teman-teman biasanya ya, maaf ya, pengen ya pokoknya biar nggak ketinggalan dengan teman-teman yang lain, nanti memaksakan segala cara. Mungkin memaksakan nih, wah nonton konser nih, wah gua harus ikutan nih. Padahal dana kita nggak cukup dan akhirnya apa? Kita menggunakan cara-cara yang dipaksakan ya. Mungkin ini minjol aja lah buat nonton konser. Wah minjol aja lah buat beli barang ini itu. Nah ketika kita sudah seperti itu, maka apa? Itu akan menjadi beban. Dan itu sama halnya kita nggak mau disiplin ya. Kita nggak mau untuk berubah. Hanya terlihat di luarnya aja, di dalamnya kita menangis. Kita akan menambah beban untuk beberapa waktu ke depan. Nah, sayang banget kan? Jadi manfaatkan kesempatan ketika teman-teman ini masih produktif, masih memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk bertindak, lakukan. Kita lanjut di poin kedua. Rubah pikiran dulu. Nah, pikiran ini bagaimana kita bisa merubahnya? Dari sesuatu yang itu tidak menyenangkan, kita rubah menjadi sebuah hal yang itu memang kita inginkan dan itu semua menyenangkan. Kalau segala sesuatunya itu menyenangkan dan kita melihatnya dari segi positifnya, itu biasanya kita akan mudah menerima jalan-jalan yang serupa. Misalkan kita sedang mengalami hal yang kurang mengenakan, itu kita bisa merubahnya dalam pikiran kita bahwa
ini aku dipersiapkan, oke? Aku rubah polanya, aku rubah caranya. Ketika kita sudah bisa merubahnya, apalagi dalam pikiran kita yang tadinya cuman ya mungkin marah-marah, mungkin bergumam, atau mungkin mengeluh, itu bisa kita rubah menjadi hal yang lebih positif lagi. Contohnya, ini aku gembira banget nih. Karena apa? Lingkunganku lagi bising. Tandanya aku disuruh istirahat dulu. Dan ketika ada momentum yang itu bisa ku pakai untuk mengerjakan sesuatu, maka aku akan maksimalkan. Ketika itu sudah teman-teman jalankan, pola pikirnya udah dirubah, teman-teman akan merubah pola hidupnya juga, dan teman-teman akan mendapatkan hasil yang berbeda. Albert Einstein berkata, ketika kita menjalankan sesuatu dengan cara yang sama, maka hasilnya akan sama. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Silakan teman-teman tentukan sendiri bagaimana merubah pola pikirnya, merubah cara pandangnya, merubah bagaimana menyikapi segala sesuatu agar jauh lebih baik lagi. Rubahlah caranya. Mungkin cara-cara lama udah nggak jalan ataupun membuat Anda hanya monoton seperti itu aja, teman-teman bisa merubahnya dan teman-teman bisa menerapkannya dari saat ini juga. Lanjut di poin ketiga, resapi pada perasaan. Nah, ketika kita happy, resapilah bahwa rasa itu selalu ada dan maksimalkan. Jadi misalkan nih, Anda sedang galau, tapi ada sesuatu peristiwa yang itu membuat Anda ternyata happy meskipun hanya sekilas. Perkuat rasa itu dan buatlah rasa itu selalu ada. Jadi ketika kita udah waduh nih galau, ingat-ingat peristiwa yang selalu membuat teman-teman happy, mungkin di masa kecilnya, mungkin di masa remajanya, atau bahkan di kapanpun. Ketika mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya jatuh cinta, nah inget-inget aja ya, bukan kita mengingat mantan atau ya orang yang udah kita lupakan, tapi kita ingat rasanya, bagaimana sih cerianya, bagaimana sih bahagianya. Nah, ketika kita membawa perasaan kita ini happy, perasaan kita ini semakin ya pokoknya maksimal dalam kita menerapkan apa yang menjadi sumber ketika kita mau membuat hidup kita jauh lebih nyaman. Jangan fokus pada sesuatu yang memberatkan. Ketika kita fokus pada sebuah beban, otomatis apa? Kita akan menarik beban untuk datang kepada kita dan biasanya jauh lebih besar lagi. Lanjut di poin keempat, jalani rutinitas. Ya, ketika kita sudah merubah pola pikir kita sudah meniatkan kita mau berubah, maka apa? Kita tetap jalani rutinitas seperti biasanya. Yang bekerja ya bekerja, yang berdagang ya berdagang, yang kuliah ya tetap kuliah. Udah lupakan aja sesuatu yang sudah kita tanamkan, itu kita lupakan. Kenapa? Ketika kita sudah melupakannya, itu biasanya malah justru kita udah menariknya. Ketika kita udah di titik nol, itu biasanya justru kekuatannya jauh lebih tinggi dan kekuatannya itu jauh lebih dahsyat lagi. Dan tanpa kita sadari, itu semua justru akan datang dan semua itu akan menjadi ya hak kita, akan menjadi milik kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, udah kita lupakan. Mungkin Anda waktu sekolah nih kepikiran, aku pengen punya mobil nih sedan dengan merek apa dan dengan seri apa. Setelah menjalani rutinitas bertahun-tahun ya mungkin ya, itu ketika kita udah lupa, tiba-tiba bisa beli, atau dapat inventaris, atau dapat bonus. Nah, itu sesuatu yang tanpa kita duga-duga, padahal jauh sebelumnya kita sudah merencanakannya. Hanya saja kita fokus di rutinitas kita. Ketika udah fokus di situ, kita udah melupakan apa yang menjadi keinginan kita atau impian kita. Tiba-tiba dapat secara tak terduga. Nah, seperti itu polanya. Mungkin teman-teman bisa ingat-ingat ya, dulu pernah memikirkan pengen memiliki apa dan sekarang teman-teman sudah memilikinya. Nah, itu sesuatu yang ya sebenarnya memang polanya. Jadi pola law of attraction itu memang seperti itu. Kita lanjut di poin kelima, ayo berubah. Nah, tentukan pada diri kita bahwa kita orang yang siap untuk berubah. Jangan seperti itu terus dan jangan pernah ada kata malas bagi kita. Lakukan sekreatif mungkin. Gunakan sesuatu yang ada dulu dalam kita memulai. Misalkan yang mau usaha, gunakan apa yang Anda miliki dulu ya, baru dikembangkan. Jangan kita memikirkan nanti kalau udah punya ini, kalau udah punya itu, tiba-tiba kita udah memiliki kompetitor yang jauh lebih awal membukanya kalau kita mau usaha. Terus kalau yang pengen nih misalkan memulai sesuatu untuk bidang kreatif ya, tentukan dulu Anda mau bergerak di mana dan apa yang Anda miliki, gunakan dulu.
Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan. Mulai aja dulu dan nanti hasilnya akan mempersiapkan Anda untuk jauh lebih besar lagi. Sukses berlimpahan.